Wan Abut sowan ke Rizik, duet orator ulung, Paloh Rizik siap geber kampanye Anies. Surya Paloh dikenal sebagai seorang orator ulung, begitu pula Rizik Syihab, mantan peteran ex-ormas terlarang FPI. Keduanya merupakan pucuk pimpinan di entitasnya masing-masing. Paloh disegani dalam lingkaran Partai Nasdem, dan Rizik begitu dipatuhi dan dipuja di kalangan kelompok-kelompok sayap kanan. Bak sang singa podium legendaris Bung Karno, Paloh kerap menampilkan gaya berapi-api saat berpidato. Gestur dan mimik ketua umum Partai Nasdem ini sangat ekspresif saat ia berdiri di atas podium. Suaranya menggelegar naik turun mengikuti tegangan kata-katanya. Bagi yang menyaksikan pertama kali gaya pidato Paloh pasti akan dibuat terengah-engah dan terkesima. Gaya orasi Rizik tak jauh berbeda. Hanya saja mantan napi ini menyelingan dengan gak kalimat takbir. Sosok pelarian 2,5 tahun di Arab Saudi ini dikenal amat piawai menghipnotis para pemujanya. Apalagi 25 tahun di Arab Saudi ini tentunya dengan embel-embel Habib di depan namanya. Bahkan pada masa kejayaannya dulu, baliho bergambar dirinya pun sampai disembah-sembah oleh para pemujanya dengan begitu takjimnya. Selang beberapa hari yang lalu, Rizik kedatangan tamu yang dipandang penting Anies Baswedan, yang tentunya menyambangi kediaman sang imam baliho di Petamburan, yang sekarang cukup irit bicara karena status pembebasan bersyaratnya. Anies mengaku hanya menghadiri pernikahan putri junjungan ex-ormas terlarang FPI itu. Ada pembahasan lain, begitulah basa-basinya. Namun di luar basa-basi Anies, pasti ada hal-hal yang menurut beberapa penting untuk dibicarakan. Dugaan umum yang tentu saja terkait dengan Pilpres 2024. Terlebih secara resmi, Anies baru saja dideklarasikan Surya Paloh sebagai capres Nasdem pada Pilpres 2024. Kendati juga masih terlalu dini untuk menyatakan apakah nanti Anies benar-benar berhasil meraih kursi capres. Hal ini tentu saja terkait dengan proses negosiasi dengan partai-partai yang sepemikiran dengan Nasdem, terutama dengan PKS dan PD. Langkah Anies di kursi capres juga terus dipengaruhi oleh dinamika politik nasional di mana manuver politik besar seperti PDIP bisa juga mengubah pikiran Surya Paloh. Di luar kekuatan parpol, elemen-elemen pendukung Anies pada Pilgub DKI 2017 lalu juga belum secara terbuka menyatakan untuk mendukung pencapresannya. PA212 yang biasa dikatakan sebagai mama alias dari ex-ormas terlarang FPI juga belum memberikan statement resmi untuk mendukung ngacatan Mendikbud itu. Mungkin hal ini terjadi karena belum cairnya logistik untuk aksi mendukung Anies. Di samping kekuatan dan konsolidasi mesin partai, dukungan dari simpatisan dan relawan tidak boleh dianggap enteng. Pilgub DKI 2017 telah membuktikan hal itu. Tak terbantahkan, ketika itu Rizik siap menjadi magnet dan tokoh sentral di kubu Anies Sandi. Serangan-serangan politik identitas yang dimotori Rizik dan pengikutnya mampu menjungkalkan Ahok dari perebutan kursi DKI 1. Agaknya inilah maksud dan tujuan Anies sowan ke Rizik, yaitu hendak menjadikan kembali mantan napi itu sebagai magnet dan tokoh sentral untuk menarik dan menghipnotis massa sebanyak-banyaknya. Patut diduga kubu Anies akan mendekaikan di Indonesia pada Pilpres 2024 nanti layaknya Pilgub DKI 2017. Jadi bukan sekedar basa-basi bila nanti ada duet orator ulung di panggung kampanye Anies. Duet Paloh Rizik bisa membuat panggung kampanye pemilu 2024 berderak hingar-bingar. Ingat, pada 2024 nanti hindari rute-rute jalan yang melewati panggung kampanye Anies. Kalau terpaksa Anda harus melewati, siapkan saja penyumbal telinga. Wan Abut sowan ke Rizik, duet orator ulung, Paloh Rizik siap geber kampanye Anies. Surya Paloh dikenal sebagai seorang orator ulung, begitu pula Rizik Syihab, mantan peteran ex-ormas terlarang FPI. Keduanya merupakan pucuk pimpinan di entitasnya masing-masing. Paloh disegani dalam lingkaran Partai Nasdem, dan Rizik begitu dipatuhi dan dipuja di kalangan kelompok-kelompok sayap kanan. Bak sang singa podium legendaris Bung Karno, Paloh kerap menampilkan gaya berapi-api saat berpidato.
Gestur dan mimik Ketua Umum Partai Nasdem ini sangat ekspresif saat ia berdiri di atas podium. Suaranya menggelegar naik turun mengikuti tegangan kata-katanya. Bagi yang menyaksikan pertama kali, gaya pidato Paloh pasti akan dibuat terengah-engah dan terkesima. Gaya orasi Rizik tak jauh berbeda. Hanya saja mantan napi ini menyelingan dengan gak kalimat takbir. Sosok pelarian 2,5 tahun di Arab Saudi ini dikenal amat piawai menghipnotis para pemujanya. Apalagi 25 tahun di Arab Saudi ini tentunya dengan embel-embel Habib di depan namanya. Bahkan pada masa kejayaannya dulu, baliho bergambar dirinya pun sampai disembah-sembah oleh para pemujanya dengan begitu takjimnya. Selang beberapa hari yang lalu, Rizik kedatangan tamu yang dipandang penting Anies Baswedan, yang tentunya menyambangi kediaman sang imam baliho di Petamburan, yang sekarang cukup irit bicara karena status pembebasan bersyaratnya. Anies mengaku hanya menghadiri pernikahan putri junjungan ex-ormas terlarang FPI itu. Ada pembahasan lain, begitulah basa-basinya. Namun di luar basa-basi Anies, pasti ada hal-hal yang menurut beberapa penting untuk dibicarakan. Dugaan umum yang tentu saja terkait dengan Pilpres 2024. Terlebih secara resmi, Anies baru saja dideklarasikan Surya Paloh sebagai capres Nasdem pada Pilpres 2024. Kendati juga masih terlalu dini untuk menyatakan apakah nanti Anies benar-benar berhasil meraih kursi capres. Hal ini tentu saja terkait dengan proses negosiasi dengan partai-partai yang sepemikiran dengan Nasdem, terutama dengan PKS dan PD. Langkah Anies di kursi capres juga turut dipengaruhi oleh dinamika politik nasional di mana manuver politik besar seperti PDIP bisa juga mengubah pikiran Surya Paloh. Di luar kekuatan parpol, elemen-elemen pendukung Anies pada Pilgub DKI 2017 lalu juga belum secara terbuka menyatakan untuk mendukung pencapresannya. PA212 yang biasa dikatakan sebagai mama alias dari ex-ormas terlarang FPI juga belum memberikan statement resmi untuk mendukung ngacatan Mendikbud itu. Mungkin hal ini terjadi karena belum cairnya logistik untuk aksi mendukung Anies. Di samping kekuatan dan konsolidasi mesin partai, dukungan dari simpatisan dan relawan tidak boleh dianggap enteng. Pilgub DKI 2017 telah membuktikan hal itu. Tak terbantahkan, ketika itu Rizik siap menjadi magnet dan tokoh sentral di kubu Anies Sandi. Serangan-serangan politik identitas yang dimotori Rizik dan pengikutnya mampu menjungkalkan Ahok dari perebutan kursi DKI 1. Agaknya inilah maksud dan tujuan Anies sowan ke Rizik, yaitu hendak menjadikan kembali mantan napi itu sebagai magnet dan tokoh sentral untuk menarik dan menghipnotis massa sebanyak-banyaknya. Patut diduga kubu Anies akan mendekaikan di Indonesia pada Pilpres 2024 nanti layaknya Pilgub DKI 2017. Jadi bukan sekedar basa-basi bila nanti ada duet orator ulung di panggung kampanye Anies. Duet Paloh Rizik bisa membuat panggung kampanye pemilu 2024 berderak hingar-bingar. Ingat, pada 2024 nanti hindari rute-rute jalan yang melewati panggung kampanye Anies. Kalau terpaksa Anda harus melewati, siapkan saja penyumbal telinga.